Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjut. Kita masuk ke pertemuan 11, penggabungan usaha. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya. Jadi, diusahakan perusahaan itu mengambil keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Pilih satu alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Dalam keadaan tertentu, manajemen terkadang mengusulkan suatu penggabungan badan usaha dengan harapan akan berada dalam kondisi yang lebih baik dan membentuk bisnis combination. Jadi digabung, harapannya apa? Lebih baik. Business combination adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam kesatuan ekonomis, dilihat dari segi organisasi. Business combination dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ekspansi dari usaha yang sudah ada, internal business expansion. Dalam hal ini dilakukan dengan hanya memperluas usaha yang telah ada, tanpa melibatkan unit-unit usaha di luar organisasi perusahaan. Misalnya, membuka daerah pemasaran baru. Tadinya perusahaan misalnya beroperasi di Jakarta, buka di Tangerang, buka di Bekasi, pasar baru, buka di Bogor, dan sebagainya. Menciptakan produk baru. Misalnya perusahaan sudah membuat misalnya produknya combro. Combro bahan bakunya apa? Singkong. Pada saat mengupas singkong, itu kan kulitnya terbuang. Nah, diciptakan produk baru dari kulit singkong misalnya. Jadi, menciptakan produk baru yang dibiayai dari sumber dana yang normal seperti utang obligasi, mengeluarkan saham baru. Nah, ini neraca. Ya. Neraca. Bentuknya skontro. Ini neraca bentuk skontro. Neraca ya. Neraca. Sumber dana. Sumber dana di mana? Ini ada aktiva, di sini ada pasiva. Nah, daerah sini disebut sumber dana, SD. Nah, daerah aktiva ini disebut penggunaan dana. Nah, sumber dananya itu ada dua. Ada modal asing, saya singkat MA, ada modal sendiri, MS. Ya. Modal asing itu obligasi. Nah, modal sendiri itu saham. Jadi perusahaan sumber dananya misalnya apa? Mengeluarkan saham baru, menerbitkan obligasi baru.
Nah, ini sumber dana. Nah, sumber dana inilah yang dipakai untuk ekspansi perusahaan. Yang kedua, menggabungkan badan usaha. External business expansion yang lebih menguntungkan karena dapat diperoleh adanya kepastian mengenai daerah pemasaran, sumber bahan baku, dan sebagainya. Dilihat dari cara terbentuknya business combination, maka external business expansion dapat dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama, penggabungan usaha, yaitu menggabungkan beberapa perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru. Misalnya ini ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C. Nah, ini bergabung menjadi satu perusahaan baru. Misalnya nama perusahaannya menjadi D. Nah, selanjutnya, pemilikan sebagian besar saham-saham perusahaan yang lain, yaitu membeli sebagian besar saham perusahaan lain. Dengan dimilikinya sebagian besar saham-saham perusahaan lain, berarti berhak untuk sepenuhnya mengendalikan operasi dan manajemen perusahaan lain tersebut. Nah, ini misalnya perusahaan A. Nah, perusahaan A. Nah, ini perusahaan B. A ini membeli saham perusahaan B. Yang dibelinya berapa? Misalnya 51%. Nah, artinya apa? Perusahaan B ini dikendalikan oleh A. Nah, karena A memiliki saham lebih banyak, lebih besar. Bentuk-bentuk penggabungan usaha dari segi jenis usaha perusahaan yang bergabung. Yang pertama, penggabungan horizontal terjadi apabila perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang-barang yang sejenis. Motif terbentuknya penggabungan horizontal adalah mengurangi tingkat persaingan dan menghemat biaya. Misalnya ada perusahaan A. Nah, ada juga perusahaan misalnya di sini B. Nah, A ini produknya combro. Nah, B juga produknya combro. Dampaknya apa? Bersaing. Ya. Nah, bersaing. Nah, maka digabung. Ya. Penggabungan horizontal digabung. Misalnya apa? Jadi satu, ya, jadiin satu aja digabung sini. Digabung jadi satu. Dampaknya apa? Tidak ada lagi persaingan. Menghemat biaya. Pada saat terjadinya ada dua perusahaan A dan B dengan produk yang sama, combro dua-duanya, mereka bersaing. Nah, pada saat bersaing, nanti pasti bagaimana caranya memikat hati konsumen butuh biaya.
Misalnya apa? Promosi terus gencar. Nah, promosi yang gencar. Nah, kalau mereka bergabung, kan promosinya nggak secara kontinus, menghemat biaya. Yang kedua, penggabungan vertikal terjadi apabila perusahaan yang semula menjadi langganan atau menjadi supplier bahan baku mengadakan penggabungan usaha. Motif terbentuknya penggabungan vertikal adalah mendapatkan kepastian pemasaran hasil produksi atau kontinuitas penyediaan bahan baku. Contoh misalnya A ini produsen combro. Nah, combro itu bahan bakunya singkong. Nah, B ini ya B, ini produsen singkong. Produsen singkong. Sedangkan produsen combro ini nggak hanya A, misalnya ada C. B ini kan bisa menjual singkongnya ke A, B bisa menjual singkongnya ke C. Bagaimana supaya si B ini hanya menjual singkong ke A saja? Untuk memastikan kepastian bahan bakunya. Maka A dan B bergabung. A dan B bergabung. Itu dia kepastian supply bahan bakunya. Jadi pasti pada saat mereka bergabung, ya B ini hanya singkongnya untuk dikirim ke A aja. Begitu juga pemasaran, ya. Pemasaran. Nah, kalau mereka bergabung nih pemasaran, nah digabung lagi. Nah, vertikal. Jadi dari bahan baku, lalu produsennya, lalu pemasarannya digabung. Ini namanya penggabungan vertikal. Yang ketiga, penggabungan konglomerat. Penggabungan ini merupakan kombinasi dari penggabungan vertikal, horizontal dan vertikal digabung. Jadi dia dikuasai semuanya tuh. Ya. Misalnya ada produsen combro, ada A, B, produsen combro, A, B gabung. Lalu combro butuh bahan baku singkongnya itu produsennya misalnya C, gabung lagi. Nah, konglomerat, jadi digabung semuanya. Dari segi kejadian hukumnya, yang pertama merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan yang digabungkan. Pada cara ini, perusahaan yang mengambil alih harta milik perusahaan lain merupakan satu-satunya di antara perusahaan yang bergabung tersebut untuk tetap mempertahankan identitas serta melanjutkan usahanya. Sedangkan perusahaan lain yang menyerahkan harta miliknya dibubarkan dan dengan demikian kehilangan statusnya sebagai unit usaha yang terpisah. Yang kedua, konsolidasi, yaitu penggabungan usaha yang membentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli harta dan mengakui utang dari dua atau lebih perusahaan yang telah ada. Biasanya perusahaan baru yang dibentuk akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran atas kekayaan bersih
yang diserahkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Dengan demikian, pemilik perusahaan terdahulu juga menjadi pemegang saham pada perusahaan yang baru dibentuk tersebut. Persoalan yang timbul dalam penggabungan perusahaan adalah masalah kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan yang digabung. Ada dua pendekatan untuk menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Meliputi 1. Kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan (SAK), maka diadakan penilaian kembali semua harta perusahaan. Misalnya investasi, cadangan kerugian piutang, CKP, dan sebagainya, sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu, untuk menentukan kekayaan bersih relatif yang akan diserahkan kepada perusahaan baru. Yang kedua, kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan, maka dibuat proyeksi laba rugi dari masing-masing perusahaan yang digabung atas dasar pengalaman yang lampau serta pertimbangan tertentu untuk masa yang akan datang.